two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Untuk kali ini saya masih akan membahas pembahasan dari soal-soal SKB untuk guru SD, lanjutan dari part 1 kemarin. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe silahkan ke share teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat dan supaya saya lebih semangat lagi untuk share video-video terbaru selanjutnya. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Nomor 1. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Dan D. Proses penyampaian materi secara verbal. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Oke teman-teman, di sini teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau sekilas diperhatikan poin A, B, C, D ini, saya yakin kalau teman-teman belum tahu apa itu pembelajaran interaktif, pasti jawabnya A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. Tapi di sini saya tampilkan dulu pengertian dari pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah model pembelajaran yang berorientasi pada siswa, di mana siswa dilibatkan langsung dalam berbagai jenis kegiatan pembelajaran, sehingga membuat siswa dapat saling berinteraksi dalam berbuat dan berpikir. Jadi untuk poin A ini, semua pembelajaran itu pasti tujuannya membangun inisiatif individu, kemudian kemandirian dan peningkatan diri. Itu tujuan setiap pembelajaran kurtilas itu seperti itu. Cuman di sini kan yang ditanyakan kan yang ditekankan dalam strategi pembelajaran interaktif. Nah, jadi kata kuncinya itu ada pada kata interaktif. Interaktif itu kan interaksi. Jadi di sini untuk poin B, diskusi dan sharing di antara peserta didik itu yang paling tepat. Nomor 2. Pada kurikulum 13, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. Dan D. Enriched. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A. Tantangan internal dan eksternal. Jadi teman-teman, dalam penyusunan kurikulum itu setelah kompetensi itu ditetapkan, biasanya kemudian ditentukanlah kurikulum, terus rangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, di sini setelah itu biasanya ada beberapa faktor yang memang harus dikembangkan. Apa yang dikembangkan di sini yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal itu misalnya standar pengelolaan, kemudian biaya, sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan lain-lain. Nah, untuk tantangan eksternal itu biasanya terkait tantangan masa depan, kemudian perkembangan iptek, kemudian persepsi masyarakat dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk poin B, C dan D ini masuk pada pengembangan KD ya teman-teman, pengembangan kompetensi dasar. Jadi B, C, D ini bukan masuk pada penyusunan kurikulum. Nomor 3. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus
mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Dan D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi di sini teman-teman jangan terkecoh ya. Di sini soalnya semua poin ini masuk pada proses pembelajaran pada kurikulum 13. Tapi di sini yang ditanyakan kata kuncinya yaitu arti dari pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu yaitu meliputi yang ada di poin C, meliputi mampu dalam mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C. Nomor 4. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan D. Beragam dan terpadu. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi untuk keterangannya di sini, penjelasannya dalam pengembangan kurikulum di sini tidak hanya tanggap terhadap perkembangan, kemudian yang kedua juga tidak hanya relevan dengan kebutuhan kehidupan, dan tidak hanya beragam dan terpadu. Di sini bisa dibilang menyeluruh dan berkesinambungan karena yang pertama menyeluruh ini melibatkan pemangku kepentingan, kemudian menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, kebutuhan kehidupan di sini termasuk di dalamnya yaitu kehidupan kemasyarakatan, kemudian dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian untuk yang berkesinambungannya di sini dengan menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan kemasyarakatan ini akan menjadikan proses pendidikan ini berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Nomor 5. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan D. Beragam dan terpadu. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D. Beragam dan terpadu. Untuk pengembangan kurikulum ini fokus pada peserta didik itu sendiri, yang mana yang menjadi sentral utama dalam pengembangan kurikulum ini yaitu peserta didik. Kemudian untuk kompetensinya, peserta didik dituntut untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, terus sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi untuk prinsip pengembangan kurikulum ini yang paling tepat jawabannya yaitu yang D, beragam dan terpadu. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.